Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar bersama Kang Anung. Pada kesempatan kali ini materinya kita lanjutkan dengan cara edit teks di Microsoft Word. Nah, untuk edit di Microsoft Word kita harus mengenal dulu beberapa istilah. Yang pertama adalah insertion point. Insertion point itu merupakan tanda garis tegak yang berkedip-kedip ya. Fungsinya untuk menandai teks atau memulai pengetikan. Nah, tanda ini bisa dipindah-pindah. Untuk memindahkan insert point kita bisa menggunakan tanda panah ya, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah, di sini untuk edit itu yang pertama adalah backspace. Backspace itu untuk menghapus satu karakter yang berada di sebelah kiri insert point. Misalkan kita kalau ini insert pointnya di belakang kata Word ya, Microsoft Word. Nah, kita mau menghapus ini, tekan backspace satu kali. Yes, ya. Itu akan menghapus satu karakter. Jadi untuk satu karakter, jadi posisikan insert pointnya, insertion pointnya. Kemudian ada lagi untuk menghapus yang ada di sebelah kanan insert point. Itu menggunakan del atau delete ya, yang ada di keyboard. Itu akan menghapus satu karakter yang berada di sebelah kanan. Kemudian ada enter. Enter gunanya untuk membuat paragraf baru. Misalkan kita sedang mengetik, ini habis misalnya ya, habis ini kita enter. Maka di sini akan loncat dan membentuk sebuah paragraf baru. Kemudian ada tanda panah ke kanan ke kiri ya di keyboard. Itu fungsinya untuk memindahkan insertion pointer. Jadi berpindah ke kanan atau ke kiri, ke atas, ke bawah. Kemudian ada itu memindah satu karakter. Kalau kita berpindahnya satu kata, tekan kontrol kemudian tanda panah ke kanan. Maka ini akan berpindah setiap kata. Kontrol untuk tanda panah atas bawah. Ini berpindah. Berarti satu paragraf ke bawah ya. Tekan kontrol yang ke bawah ke atas, berarti pindah ke atas satu paragraf. Itu dengan menekan kontrol dan tanda panah. Itu berpindah satu. Kalau tanda panah kiri kanan itu berpindah satu kata. Kalau tanda panahnya ke atas bawah, kita menekan kontrol, maka akan berpindah satu paragraf. Kemudian kalau kita menekan home, yang ada di keyboard ya, home, maka akan berpindah, misalkan ini pointernya mana ya, kita tekan home, maka ini akan berpindah ke awal baris. Kalau kita tekan N, maka ini akan berpindah ke akhir baris. Kalau kita menggunakan control home, ini berpindah ke awal dokumen. Ya, berpindah ke awal dokumen. Kemudian kalau kita tekan kontrol N, kontrol dan N, maka ini akan berpindah ke akhir dokumen.
Kemudian ada juga page up, ada page up, page down ya. Misalkan di sini kita punya 2 halaman. Page up berarti ini pindah 1 halaman ke atas atau 1 layar ya. Nah, ini kita tekan page up. Page up ke atas berarti page down. Ini berpindah ke layar ke. Kemudian control page up atau control page down. Control page down pindah ke 1 halaman bawah ya. 1 halaman ke bawah. Kalau page up pindah ke 1 halaman di atas. Nah, sekarang untuk menyorot teks atau memblok lah, kita bisa menggunakan mouse, bisa juga menggunakan keyboard. Kalau menggunakan mouse berarti kita tekan mouse-nya ya, kemudian tahan, kemudian di drag atau digeser. Nah, ini berarti memblok atau menyorot ya. Nah, setelah disorot itu bisa dihapus. Misalkan ini hapus, tekan del ya. Jadi untuk menekan itu atau kalau memblok seluruh 1 baris, kita gunakan posisikan mouse sebelah kiri, kemudian klik tahan, geser ke bawah, maka ini akan terblok 1 baris ya. Terbloknya 1 baris. Kalau mau dihapus tinggal del. Kemudian kalau membloknya pada kata, 1 kata ya, menggunakan mouse, kita double klik saja atau klik ganda, klik. Itu terbloknya 1 kata. Kalau section itu 1 baris dari pinggir ya. Kalau kita blok, klik 3 kali ya, maka kan terblok atau terseleksi sebanyak 1 paragraf. Kemudian kalau kita menggunakan keyboard, untuk menggunakan keyboard ya, kita mau menyorot, kita bisa menekan Shift dengan tanda panah. Shift, misalkan kita tekan tanda panah ke kanan. Nah, ini maka akan terseleksi sebanyak 1 karakter. Jadi shift dengan tanda panah ke kanan atau ke kiri ya, akan terseleksi 1 karakter. Atau kita pindahkan ke sini inserting point-nya. Nah, ini berarti terseleksi 1 karakter ke kanan. Kemudian yang tanda panah atas bawah, dan kita posisikan di sini poinnya. Nah, kita tekan Ctrl atau Shift ya, Shift ke tanda panah ke bawah.
Nah, ini maka akan terseleksi satu baris ke bawah. Ya. Jadi, kemudian kalau kita tekan Shift dan tanda panah ke atas, ini maka akan terseleksi sebanyak satu baris ke atas. Nah, kemudian kontrol Shift dan tanda panah ke kanan. Nah, ini menandai satu kata. Ya, tanda Shift, tanda kontrol Shift dan panah ke kanan. Menandai satu kata. Kemudian kontrol Shift tanda panah ke kiri itu juga sama, menandai satu kata ke arah kiri ya. Kemudian kontrol Shift panah ke bawah itu menandai satu paragraf ke bawah ya. Kalau kita tekan kontrol Shift tanda panah ke atas, itu menandai satu paragraf ke atas. Nah, kemudian kontrol atau ya, Shift N. Kita tekan Shift N. Shift N ini fungsinya menandai sampai baris akhir ya. Ini berarti kan Shift N. Tandai dengan baris akhir. Kemudian Shift Home itu menandai sampai baris awal. Jadi di mana kita ini posisi pointernya, Shift Home. Kemudian Shift Page Up, Shift Page Up. Nah, ini menandai satu halaman ke atas atau satu layar ke atas, satu halayak ya, menandai satu layar ke atas. Kalau Shift Page Down itu menandai satu layar ke bawah. Kemudian kontrol Shift Home. Kontrol Shift menandai sampai awal dokumen. Shift Home, kemudian kontrol Shift N menandai sampai ke akhir dokumen. Kemudian ada di sini kontrol A. Kontrol A itu menandai seluruh teks yang ada pada dokumen. Jadi kalau kita menghapus, tinggal del saja, hilang semua. Ya. Jadi untuk menghapus
kalimat, kata, tinggal di blok saja ya. Bloknya bisa menggunakan atau menyorotnya bisa menggunakan keyboard, bisa menggunakan mouse. Kemudian untuk memindahkan teks, di sini blok dulu teks yang mau dipindahkannya. Misalkan kita mau memindahkan ini paragraf ini, kita pindah, kita klik cut ya, kita pindah misalkan ke halaman 2, posisikan ke halaman 2, kemudian klik paste, maka akan berpindah ke halaman 2. Jadi cut itu fungsinya untuk memotong atau memindahkan, kemudian paste itu untuk menempatkan tempatnya ya, menempatkan pada tempatnya. Atau bisa juga untuk cut atau memindahkan, kita blok ya, kita bisa menggunakan keyboard dengan menggunakan Ctrl X. Kita cari tempatnya, misalkan di halaman 2, kita pastekan, kita paste, nah, sama ya. Itu untuk memindahkan atau cut. Kemudian untuk menyalin teks, teks ini kita akan salin menggunakan memindahkan ke dokumen baru misalnya ya. Ini blok dulu, kita bloknya boleh mau menggunakan mouse, mau menggunakan keyboard juga boleh. Kita blok, kita akan menyalin, kita klik copy, kita buka, tempatkan, kemudian klik paste. Yang berarti ini udah hilang, tapi ini untuk menyalin ya, menyalin. Nah, atau kita mau membatalkan perintah, undo, membatalkan perintah yang baru saja. Tadi kan kita mengcopy dan memindahkan, mengcopy dan menempatkannya di halaman 2. Misalkan tadi kita tidak jadi perintahnya kita batalkan, maka kita klik tanda panah ini undo. Nah, maka tidak jadi ini membatalkan perintah. Oh, pas dipikir-pikir jadi saja, kita klik redo, maka kan itu selanjutnya ya. Jadi kalau undo itu membatalkan perintah yang barusan, batal perintahnya, tidak jadi. Tapi kalau mau jadi ya klik redo. Penulisannya, paragrafnya rata kiri, klik ini ya, pindah rata kiri, berarti di sini penulisannya rata kiri. Jadi yang ratanya sebelah kiri tapi kanannya tidak rata gitu ya. Nah, misalkan kita ingin membuat penulisan rata tengah, kita blok, Ctrl A biar cepat ya, kita klik ini, maka rata tengah. Kalau kita mau membuatnya rata kanan, tinggal klik yang ini, rata kanan.
Kemudian kalau kita mau membuat penulisannya rata kiri kanan, klik yang ini. Maka akan rata kiri kanan. Kemudian kalau kita misalkan ingin membuat tulisannya seperti ini ya, ada yang bold atau penebalan, tinggal klik kata mana yang mau ditebalkan. Misalkan ini ya, kata banyak kita tebalkan, maka tinggal klik ini di bold. Kalau mau mengembalikan lagi, tinggal klik lagi. Nah kemudian kalau kita mau membuat tulisannya ini menjadi miring ya, atau italik, cetak miring, maka tinggal klik ini. Nah, maka akan tercetak miring. Nah, yang miring ini misalkan kita mau ditebalkan, tinggal tambah dengan ini. Bold. Sudah bold atau ditebalkan juga cetak miring. Kemudian kalau kita mau membuat garis bawah tinggal blok katanya atau sorot katanya, tinggal klik ini underline, berarti di garis bawah. Kalau mau satu baris berarti tinggal klik satu baris ini, kemudian klik ini. Nah, kalau untuk membatalkan atau mengembalikan itunya, kita klik lagi. Di sini kolom ini fungsinya untuk mengganti atau memilih tipe huruf ya. Tapi diblok dulu ininya. Misalkan kita hurufnya ganti ya, jadi Arial. Ini bentuk Arial. Ini ukuran hurufnya 12. Ini ukuran huruf ya. Silakan diklik yang mana. Kalau ini adalah tipe huruf, bisa dipilih. Kalau yang ini untuk mencoret fungsinya. Misalkan ini tidak jadi kata Microsoft Word, mau dicoret ya, biasanya ada yang pilihan coret, makanya ada terseleksi dicoret. Kemudian ini untuk penulisan yang subscript ya, kecil, penulisannya kecil di bawah gitu ya, posisinya di bawah. Kembalikan ini lagi. Kalau ini ada superscript, ini biasanya untuk penulisan pangkat ya, jadi naik ke atas, kecil di atas. Nah, kalau kita mau mengganti tulisan, ini klik yang ini, the sentence case. Itu memberi awal kata saja yang besar, kemudian lower case. Ini berarti awal kata semuanya huruf kecil ya, lower case. Kemudian bisa juga kita ganti uppercase. Uppercase itu menjadi huruf kapital semua. Kemudian ada capital H word, berarti huruf besarnya saja yang di awal kalimat.
Ya, di awal kata ya. Di awal kata huruf besar semua. Capital each word. Kemudian ada toggle case. Awal kalimat huruf kecil. Awal kalimat huruf kecil ya. Kalau ini sentence case berarti awal penulisan saja yang hurufnya besar. Kemudian ini kita mau mengganti warna huruf. Ya. Kita mengganti warna huruf. Warna hurufnya hitam. Defaultnya hitam. Kalau kita mau merah ya tinggal klik merah, pilih ya. Kalau mau biru ya tinggal klik biru. Nah, kalau kita misalkan mau mengganti salah satu kata ya, mengganti salah satu kata, itu bisa kita di sini. Kita klik ya, mencari satu kata, find kata apa yang mau kita cari, misalnya ya, sini word misalnya, enter. Nah, maka ini ditandai, semua kata akan ditandai ya yang kita cari, find untuk mencari. Atau yang lain, misalkan kita tulis Microsoft ya. Microsoft akan terseleksi. Atau bisa di sini Office. Ini fungsi daripada find ya, mencari. Kemudian kalau kita mau mengganti, itu adalah replace. Nah, di sini replace itu artinya mengganti. Misalkan kata office atau kata with ya, with. Replace which kita ganti dengan Excel. Kita ganti dengan Excel. Kita misalkan pilih replace all. Ganti semua. Oke. Nah, kita cari ya. Kita cari tadi adalah word. Pencarian, ternyata tidak ditemukan kata word. Kita cari Excel. Nah, ini ada ya, Excel ada. Jadi kita telah mengganti tadi kata word dengan Excel. Jadi kita menggunakan replace ya, find and replace. Atau kita ganti lagi sekarang, Excel ganti dengan word, tinggal replace all. Replace all, close. Kita cari ya, Excel, find Excel. Sudah kata Excel, cari, tidak ada kata Excel. Kita ganti dengan Word pencarian. Ternyata di sini
Nah, di sini jadi kita bisa mengganti atau mengedit teks itu dengan mengganti kata atau kalimat dengan menggunakan replace. Nah, kita bisa juga menghitung halaman, kata, kalimat, bahkan karakter pada dokumen yang kita buat. Jadi kita bisa menghitung jumlah halaman, jumlah kata, jumlah kalimat, jumlah karakter yang kita buat itu bisa dihitung. Nah, untuk itu menghitungnya kita klik review, kemudian kita pilih topingnya word count ya, word count. Nah, di sini menghitung halaman, menghitung kata dan sebagainya ini ditampilkan ya. Berarti di sini ada 3 halaman, katanya ada 518, karakter tanpa spasi 3086, karakter dengan spasi 3596, ada 8 paragraf dan ada 48 baris pada dokumen ini ya. Jadi ada 3 halaman. Nah, ini kelihatan halamannya ada 3, jumlah katanya ada 518. Di sini bisa dihitung. Jadi kita tadi ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.